sejahtera untuk kalian semua. Nama saya Ognev Alexei, saya adalah CEO dari ekosistem DJU. Saya mengucapkan selamat kepada kalian atas dimulainya bulan baru. Saya juga mengucapkan selamat Hari Pengetahuan. Dengan video ini, pada dasarnya kita membuka awal musim gugur musim dingin yang baru yang telah kita persiapkan dengan sangat aktif. September adalah bulan yang sangat penting bagi ekosistem, bagi pasar. Dan di bulan ini kami meluncurkan tahap pertama Bridge Round dan segera akan membagikan kepada kalian rencana untuk Bridge Round, membagikan roadmap serta tujuan-tujuan yang kami tetapkan berdasarkan formula kesuksesan kami yang telah kami bahas berulang kali. Formula ini mencakup produk dengan pengguna yang membayar, dengan unit ekonomi yang positif, dengan permintaan yang tinggi, dan tentunya dengan manfaat yang dibawa bagi klien dan penggunanya. Formula ini juga mencakup keamanan finansial dan hukum perusahaan, solusi infrastruktur yang menjamin stabilitas operasional dan inovasi, serta kecepatan layanan kami yang memadai. Dalam formula kesuksesan ini juga termasuk tim profesional yang kami bentuk setiap hari, mengembangkan talenta yang sudah ada, menemukan orang-orang baru, dan melengkapi departemen-departemen kami. Semua ini terintegrasi ke dalam roadmap kami, dan sebentar lagi kami akan membagikannya kepada kalian. Salah satu elemen kunci dari formula kesuksesan adalah dana ventura dan divisi yang bertanggung jawab atas inovasi, pendekatan bisnis, menghasilkan keuntungan, serta monetisasi pengetahuan yang kami miliki. Tentu saja ini juga mencakup pengaruh reputasi terhadap produk kami, mendapatkan investasi dan koneksi yang tepat. Ini adalah bidang pekerjaan yang sangat besar dan pengalaman luar biasa yang telah kami kumpulkan bersama tim kami dalam 2 hingga 3 tahun terakhir di arah ini. Hari ini, video ini memang didedikasikan secara khusus untuk blog tersebut. Dan sangatlah menyenangkan bahwa saya bersama Alexander Troim sedang berada langsung di tengah proses penting ini. Kami berada di forum teknologi Technoprom yang sangat bergengsi di kota Novosibirsk, di mana kami mendapat undangan yang tak terduga dan dalam waktu yang sangat singkat kami datang ke sini. Inilah keunikannya. Ketika seseorang dari kontak atau relasi lama Anda mengingat Anda dan mengundang ke acara tertentu di forum teknologi tertentu yang relevan. Jadi hari ini video ini direkam langsung dari sana dalam situasi seperti ini. Dan itu sangat menyenangkan karena ini adalah proses kerja nyata yang penuh makna, insight yang hidup dan mendalam, detail dan nuansa yang spesifik. Dan kami akan mencoba untuk membagikannya kepada Anda. Sebentar lagi saya akan memberikan kesempatan kepada Alexander untuk berbicara. Ia akan membagikan visinya untuk beberapa bulan ke depan. Pasar, tim, serta pandangannya, seperti yang saya katakan, dari garis terdepan tentang industri ventura, kecerdasan buatan, pendekatan baru, dan pasar. Banyak informasi menarik. Dan tentu saja tentang relevansi. Maksudnya bagaimana tetap relevan sebagai dana, perusahaan, produk teknologi. Banyak hal akan dibahas. Dan tentu saja kami juga akan memberikan kesempatan kepada Aidar yang saat ini juga sedang dalam perjalanan kerja, namun benar-benar berada di belahan dunia lain, di zona waktu berbeda, itu di Amerika Latin. Ia sedang mengembangkan pasar ini untuk kami, produk perusahaan, komunitas teknologi kami, dan dana ventura kami. Dan berkat Aidar, kami sudah menandatangani perjanjian dengan Technopark di Brasil. Baru-baru ini ia melakukan perjalanan ke Salvador yang merupakan negara terobosan teknologi di Amerika Latin. Negara itu adalah yang pertama mengadopsi Bitcoin, jadi negara tersebut sangat relevan bagi kami. Aidar berada di sana bukan tanpa alasan. Ia berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan lembaga pemerintah, bisnis besar, dalam kerangka kerjasama dengan Project X Founders. Ini termasuk menjadi juri, seleksi, dan sebagainya. Saya rasa dia akan menceritakannya sendiri. Mari kita lanjutkan secara bertahap dan pada dasarnya saya mengundang Anda semua. Saya serahkan waktunya kepada Aidar, dengarkan baik-baik. Ini penting. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan Anda dalam beberapa hal untuk menyelami spesifikasi kerja perusahaan IT yang memiliki dana, teknologi, skala internasional, dan pada dasarnya ambisi yang tak terbatas. Waktunya untuk Aidar.
Saat ini saya berada di Teater Nasional El Salvador. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa? Sebenarnya di sini baru saja selesai acara Demo Day, yaitu bootcamp yang diselenggarakan oleh ex-founders. Ya, kami sudah menjadi mitra sejak musim lalu, di mana kami membuat kesepakatan investasi di Mars Base, salah satu proyek portofolio kami. Dan hari ini sekali lagi banyak tim berpartisipasi dan mempresentasikan ide-ide mereka yang telah mereka kembangkan bersama tim ex-founder selama sebulan, menyusun pitch deck mereka, dan hari ini melakukan presentasi. Saya ingin menyoroti beberapa proyek menarik yang sangat mengesankan kami, siap kami diskusikan lebih lanjut, mendalami detailnya, berinvestasi, dan mempertimbangkan kolaborasi serta kemitraan ke depannya. Saya ingin menyebut Sierra AI. Ini adalah proyek yang sangat menarik pada pandangan pertama. Kami ingin melihat lebih banyak, mempelajarinya lebih detail. Ini jelas sesuai dengan narasi, tujuan, dan strategi kami. Saya juga ingin menambahkan bahwa berkat ex-founders, di sini telah diadakan banyak sesi dari pihak pemerintah. Baru-baru ini kami berdiskusi dengan Kementerian Ekonomi mengenai peluang untuk menarik proyek eksternal, bisnis, serta integrasi dengan pemerintah lokal, peluncuran, dan dengan bisnis-bisnis lokal. Kami juga membahas peluang untuk mendirikan perusahaan di sini, manfaat apa saja yang bisa mereka berikan, dan apa saja yang secara umum mereka pertimbangkan. Ini adalah negara yang sangat progresif dari segi teknologi dan keamanan. Mungkin ini adalah salah satu negara paling aman di Amerika Latin saat ini. Seperti yang Anda ketahui, saya baru saja berada di Brasil, dan jika dibandingkan dengan Brasil, saya bisa katakan dengan pasti bahwa di sini jauh lebih aman. Melanjutkan strategi kami, seperti yang Anda tahu, kami baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan Teknopark Brasil, dan kami juga terus melakukan integrasi ke seluruh Amerika Latin. Dan hari ini adalah El Salvador. Kami tidak berencana berhenti di sini. Kami menciptakan peluang-peluang baru yang dapat kami bagikan dengan mitra-mitra ekosistem kami. Jadi, tetaplah bersama kami. Kedepannya akan menjadi lebih baik dan lebih indah lagi. Terima kasih. Kami berterima kasih kepada Aidar. Dari saya pribadi, saya ingin menambahkan bahwa mungkin masih akan ada banyak berita seperti ini tahun ini dan tahun depan. Karena bagi kami, penting untuk membangun hubungan dengan teknopark di berbagai negara di dunia, dengan lembaga pemerintah, dengan korporasi, dalam rangka penerapan produk kami, keahlian kami, partisipasi dalam berbagai acara teknologi, pameran, keikutsertaan dalam komite, maupun penyelenggaraan berbagai kegiatan. Semua ini merupakan bagian yang sangat penting dari perkembangan kami dalam kerangka Bridge Round. Oleh karena itu, Anda masih akan sering mendengar dan melihat konfirmasi terkait hal ini. Jelas, kami telah mengumpulkan banyak keahlian dan portofolio produk. Artinya, sekarang kami bisa datang ke Teknopark dan memberikan konsultasi, mengorganisir berbagai acara, menjadi juri untuk startup, atau menemukan para ahli yang inovatif di sana. Cobalah untuk melihat seberapa erat semua hal ini saling berkaitan. Inilah formula kesuksesan yang saya maksud, meskipun terdengar agak berlebihan, di sana ada tim, Dana Ventura, dan setiap bidang ini saling beririsan, saling melengkapi, dan membentuk sinergi yang menjadi dasar kami merencanakan, bisa dibilang, pelaksanaan Bridge Round dan mencapai hasil-hasil yang telah kami tetapkan. Saya ingatkan kembali hasil-hasil tersebut, yaitu dalam jangka waktu 12 hingga 24 bulan, kami menarik dana yang diperlukan dan menyiapkan perusahaan untuk putaran pendanaan Series A atau untuk penawaran umum saham perusahaan kami. Lalu, apa artinya ini bagi Anda, para pemilik bersama perusahaan? Jelas, ini adalah kesempatan untuk melakukan exit, hal yang Anda cari di pasar Ventura yang dikejar startup. Ini adalah exit sukses dengan keuntungan. Jadi hingga saat itu kita memiliki waktu 12 hingga 24 bulan. Karena itu kita akan bergerak cepat, penuh ambisi, dan mengikuti formula kesuksesan yang menciptakan sinergi seperti ini. Oleh karena itu, sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Alexander Permamu untuk berbicara. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan dengan seksama insight, pemikiran,
dan pendekatan beliau dalam mengambil keputusan di bisnis teknologi besar yang menjadi fokus perhatian Alexander di mana masa depan sedang diciptakan. Mari kita dengarkan dengan seksama. Sahabat-sahabat terkasih, halo semuanya. Saya sangat senang sekali menyambut Anda dari kota Novosibirsk. Kita sekarang ini sedang berada di sebuah konferensi yang sangat besar, yaitu Technoprom, yang secara resmi diselenggarakan oleh pemerintah wilayah Novosibirsk. Bagi kami, ini adalah konferensi yang agak tidak standar karena profilnya sangat luas. Ya, daerah-daerah dan universitas-universitas lain di seluruh negara ini juga diwakili di sini, serta banyak sekali delegasi-delegasi dari negara-negara Afrika dan Asia. Oh, dan di sini antara lain pembuatan instrumen dan beberapa perkembangan teknologi informasi (TI) disajikan. Namun pada saat yang sama masih ada beberapa track yang sangat menarik di sini. Baru saja beberapa menit yang lalu, topik penting mengenai kedaulatan teknologi dan pengalaman kerjasama yang erat antara Rusia dan Afrika telah secara resmi berakhir. Sebenarnya kami mendengarkan dengan sangat seksama dan ini sangat sesuai dengan pemahaman kami tentang bagaimana kerjasama akan berkembang dan bagaimana kawasan Afrika secara umum berkembang. Dari para duta besar negara-negara Afrika, perwakilan universitas-universitas Afrika, terdengar juga permasalahan atau kebutuhan yang mereka miliki. Artinya, saat ini sudah ada perjanjian yang ditandatangani antara wilayah Novosibirsk, universitas-universitas di wilayah Novosibirsk, dan universitas-universitas di negara-negara Afrika. Menurut saya, lebih dari 27 universitas dari pihak Afrika terlibat dalam hal ini. Ada juga perwakilan dari dunia usaha, misalnya perusahaan minyak, perusahaan agrikultur, yang sangat membutuhkan tenaga kerja, yang membutuhkan peralatan yang memadai untuk mengolah, misalnya lahan untuk irigasi. Mereka sangat membutuhkan peralatan dan spesialis yang berpengalaman di sektor minyak dan gas dan bidang-bidang terkait lainnya. Ada juga permintaan yang sangat tinggi untuk spesialis di bidang teknologi informasi. Dan yang paling penting, mereka juga secara komprehensif membahas antara lain berbagai masalah yang terkait erat dengan situasi geopolitik global saat ini yang secara signifikan membatasi pergerakan dana dan investasi. Ya. Dan mengapa kita tertarik dengan hal ini? Karena dalam arah ini kita sudah melakukan cukup banyak pekerjaan. Kami sebenarnya belum banyak menceritakan, tapi sekarang mungkin sudah saatnya sedikit membuka tabir tentang beberapa bidang yang sedang kami kerjakan saat ini atau yang pernah kami kerjakan di musim panas lalu. Meskipun musim panas adalah masa liburan ya sampai batas tertentu, namun perusahaan dan tim kami tetap sempat beristirahat di beberapa waktu. Saya sendiri juga sempat mengambil cuti termasuk. Namun meskipun begitu, pekerjaan tetap berjalan dan banyak hal besar telah dilakukan. Dan sekarang kami memasuki musim bisnis dengan berbagai pengembangan aktif dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas serta kecepatan kerja. Karena saya sudah mulai membicarakan tentang Afrika, kami melihat prospek besar dalam pengembangan negara-negara Afrika. Kami memahami sejarah beberapa negara Afrika, bukan? Dan sekarang, bahkan hari ini, kami berbicara dengan perwakilan dari Afrika yang menceritakan sejarah negara mereka dan mengapa, dari mana muncul kebutuhan mereka terhadap apa yang ada serta jenis kemitraan dan kerjasama seperti apa yang mereka lihat. Tentu saja ini bukan sekadar menjadi sebuah bisnis, tetapi Anda juga menjadi terlibat secara emosional, secara mendalam pada tingkat keinginan yang sesungguhnya untuk benar-benar mengubah situasi secara signifikan. Dan dalam hal ini, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan sebuah proyek. Dalam waktu dekat, Anda akan melihat adanya kemungkinan pembayaran produk dan layanan perusahaan menggunakan uang seluler. Bagi yang belum tahu, misalnya di Afrika cukup banyak penduduk yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan, sehingga mereka menggunakan uang seluler. Sekarang kami sudah bisa mengubah uang seluler misalnya menjadi mata uang kripto atau uang fiat. Nah, fintech semacam ini berencana untuk segera diluncurkan dalam waktu dekat. Langkah pertama adalah memberikan kemungkinan pembayaran, lalu dilanjutkan dengan kemungkinan pertukaran. Langkah selanjutnya, juga dalam 1 atau 2 bulan ke depan, kami akan meluncurkan penerbitan kartu Visa dan Mastercard yang dapat diisi ulang menggunakan mata uang kripto. Dengan demikian, kami dapat memberikan akses kepada orang-orang yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan untuk menggunakan layanan perbankan, membayar berbagai layanan berlangganan, dan mengisi saldo menggunakan uang seluler, mata uang kripto, atau mengubah uang seluler menjadi mata uang kripto dan sebaliknya.
Inilah jenis fintech yang sedang kami kembangkan saat ini dan secara keseluruhan sudah banyak pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, perlu juga disebutkan adanya jalur terpisah yang diadakan di sini, yaitu pameran Ventura Siberia. Acara ini sendiri sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Saya pernah menghadiri acara-acara ini ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa di kota Novosibirsk. Namun sekarang acara ini terus berkembang dengan pesat. Tentu saja ini belum mencapai tingkat dunia. Dan sekali lagi, proyek-proyek yang ditampilkan berasal dari berbagai bidang. Meskipun demikian, banyak juga proyek yang bergerak di bidang IT dan kecerdasan buatan. Kami berkenalan dan berbincang dengan mereka. Banyak juga dana Ventura yang datang dari Moskow. Sebagian sudah kami kenal, sebagian lagi baru kami temui di sini. Ada juga perwakilan dari korporasi. Kami juga melihat ke arah itu. Kami mendiskusikan banyak kemungkinan kolaborasi dan juga potensi investasi bersama. Ini juga merupakan arah kegiatan yang sangat menjanjikan. Bahkan kami sempat menceritakan kepada beberapa dana Ventura tentang apa yang sedang kami kerjakan saat ini. Dan ini mungkin adalah hal baru, sesuatu yang sedang terjadi dalam kerangka venture builder yang sebelumnya belum banyak kami ceritakan. Saat ini kami sedang bekerja. Pekerjaan ini dimulai sekitar 1,5 hingga 2 bulan yang lalu untuk membangun semacam pabrik AI. Ini adalah sebuah platform yang memungkinkan secara sederhana kamu bisa memilih dengan mencentang untuk meluncurkan misalnya versi di Telegram, Zalo, itu adalah aplikasi pesan untuk Vietnam, lalu Kakao, aplikasi pesan Korea, kemudian Line, dan berbagai aplikasi pesan lainnya, misalnya versi web dan aplikasi mobile. Kamu memilih metode pembayaran, dan kamu membuat misalnya beberapa model LLM prompt mengunggah basis pengetahuan, jadi kamu membuat produk AI dan semuanya itu langsung terdistribusi ke semua platform yang kamu butuhkan ya. Dan saat ini semua itu masih kami buat secara internal dan kami uji coba sendiri. Dan kami sudah mulai meluncurkan beberapa produk percobaan pertama. Namun ke depannya mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada siapapun pengembang untuk menggunakan infrastruktur ini. Secara keseluruhan, proyek ini juga sudah menarik perhatian di sini. Namun untuk saat ini semuanya masih dalam tahap awal. Baru sekitar 1,5 bulan yang lalu kami mulai mengerjakan ini, tapi sekarang sudah ada platform teknis dasar yang memungkinkan melakukan hal-hal mendasar baik di Telegram maupun di versi web dan itu sudah berjalan. Kami akan terus melanjutkan pekerjaan ini untuk menghubungkan messenger lain. Hal ini juga berkaitan dengan aspek hukum, karena kami perlu mendirikan perusahaan, mendaftarkan akun, membeli kartu SIM, dan melakukan semuanya dengan benar sejak awal. Sebenarnya saat ini kami juga sedang mengerjakan hal tersebut secara paralel. Meskipun Departemen Hukum kami tentu saja saat ini sangat sibuk dan sepenuhnya terlibat dengan pekerjaan terkait AVA, karena semuanya sudah pada tahap akhir yang krusial untuk secara resmi menerima hadiah yang telah dimenangkan dari tim Draper yang terhormat. Satu hal ketika kami diberitahu bahwa kami menang, tapi sebelum menerima hadiahnya ada banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan. Layanan hukum dan keuangan kami telah bekerja sangat intens selama 2 bulan terakhir untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Perusahaan Amerika sedang didirikan, rekening bank dibuka, dan sebagainya. Jadi ada banyak pekerjaan besar yang dilakukan yang sebenarnya tidak terlihat. Artinya seolah-olah kita hanya perlu menerima uang, tetapi untuk itu harus melakukan banyak hal, baik dari sisi para pendiri maupun dari berbagai divisi perusahaan. Dan pada saat yang sama, karena beban kerja yang meningkat ini, sayangnya beberapa masalah hukum lainnya tidak dapat diselesaikan. Tapi sepertinya sekarang kami sudah berada di tahap akhir, dan pada bulan September kami berencana agar bagian hukum kembali berjalan seperti biasa. Nah, kalau berbicara tentang dana Ventura, tentang venture builder, pekerjaannya tetap berjalan seperti biasa. Kami terus menciptakan dan meneliti apa yang dibutuhkan pasar, termasuk berkat pameran-pameran seperti ini. Sekarang kami melihatnya dengan cara yang sangat berbeda, sudah sedikit lebih dewasa dalam memandang kemitraan antara swasta dan pemerintah. Artinya kami saling berinteraksi. Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan banyak kenalan penting seperti Wakil Menteri Pendidikan yang terhormat, serta perwakilan terkemuka dari dunia sains. Dan tentu saja pada saat ini kami memiliki keinginan kuat untuk membangun sinergi yang lebih erat agar bisnis, sains, pendidikan, dan sektor pemerintah bisa bergerak maju bersama-sama secara harmonis. Dan justru di daerah-daerah spesifik di mana kami telah hadir dan bekerja dengan dedikasi penuh serta secara maksimal, itulah yang secara signifikan memiliki potensi terbesar dan paling menjanjikan untuk benar-benar mewujudkan semua proyek-proyek ambisius ini menjadi kenyataan yang nyata. Dan sebagai hasilnya, ya,
atau lebih tepatnya sebagai contoh nyata, ada proyek yang berkaitan dengan sebuah proyek fintech yang memungkinkan pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk negara-negara Afrika, memberikan akses yang lebih luas kepada penduduk negara-negara Afrika dan juga negara lain manapun yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional untuk dapat menggunakan layanan ini bersama dengan pengguna lain yang sudah terbiasa dengan layanan tersebut, bisa dibilang begitu. Artinya, ini sudah menjadi hal yang sangat normal, bagian dari kualitas hidup. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang biasa. Sedangkan bagi banyak orang di dunia, mungkin bagi 50% penduduk dunia, hal ini justru dianggap sebagai sebuah kemewahan. Ada ide-ide dan rencana-rencana. Saat ini sedang dikembangkan konsep dan arsitektur pabrik AI. Bukan pabrik AI, tapi pabrik konten AI. Artinya, ini adalah kemampuan untuk membuat konten secara semi-otomatis dengan bantuan kecerdasan buatan. Meskipun kami menyatakan bahwa saat ini teknologi kecerdasan buatan sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan sudah bisa digunakan untuk penerapan industri, yaitu untuk berbagai tugas bisnis nyata, kami tetap berpendapat bahwa tanpa keterlibatan manusia, semuanya belum bisa berjalan sepenuhnya. Namun, jika kita bisa mengurangi hingga 95% pekerjaan rutin dalam proses pembuatan konten, seperti menghasilkan gambar, video, dan berbagai media lainnya, serta mendistribusikannya ke berbagai platform yang berbeda, lalu sisanya yang hanya 5% divalidasi secara cermat oleh manusia, itu sudah merupakan sebuah keberhasilan yang sangat signifikan. Dan dalam waktu dekat ini, proyek inovatif seperti ini akan segera diluncurkan. Kami ingin memanfaatkan hal ini, termasuk untuk diri kami sendiri dan untuk mempromosikan produk-produk kami. Kepada siapapun kami menceritakan tentang hal ini, secara umum semuanya tampak menarik bagi semua bisnis, blogger, siapa saja yang ingin menggunakan produk ini. Jelas bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi kami melihat potensi yang cukup besar dan menjanjikan di dalamnya. Selain itu, alasan utama mengapa kami saat ini sangat tertarik untuk hadir di pameran ini adalah karena mungkin dalam waktu dekat Anda akan melihat keikutsertaan kami dan partisipasi aktif kami di pameran-pameran lain yang berkaitan dengan peralatan elektronik, gadget terbaru, komputer canggih, kartu grafis berkinerja tinggi, dan sebagainya. Karena kami telah menyadari sepenuhnya, bisa dibilang lebih memahami secara mendalam konsep kami, bagaimana kami akan terus berkembang ke arah salinan digital identitas yang selama ini telah kami bicarakan dan sekarang kami sudah menentukan dengan jelas arah pengembangannya. Sekarang kami sudah memahami bagaimana hal ini akan berkembang, artinya kemungkinan besar ini akan bergerak ke arah di mana. Seperti halnya setiap rumah sekarang memiliki laptop atau komputer. Memang tidak semua, tapi kebanyakan orang, setiap orang punya smartphone. Nah, nantinya setiap orang juga akan memiliki semacam mini superkomputer seperti itu. Teknologi-teknologi ini sekarang sudah mulai dikembangkan. Saat ini, biayanya masih cukup mahal untuk memasang komputer di rumah yang memiliki banyak kartu grafis, dan komputer ini pada dasarnya menjadi kecerdasan buatan milikmu sendiri. Artinya, kamu tidak membagikan informasi dengan pihak ketiga manapun, dengan korporasi. Jadi semuanya diproses di server milikmu sendiri, dan informasinya juga disimpan di server milikmu. Dan inilah langkah kemana semuanya sedang menuju. Untuk saat ini masih untuk kalangan orang kaya. Namun, bidang ini jelas akan semakin terdemokratisasi. Dan kami percaya bahwa justru superkomputer rumahan seperti inilah yang akan menjadi dasar yang sangat kuat bagi salinan digital kepribadian. Di sanalah informasi akan disimpan dan diproses. Sedangkan antarmukanya bisa bermacam-macam. Itu bisa berupa asisten pribadi daring, atau bisa juga berupa perwujudan fisik dalam bentuk robot. Namun, langkah pertama menuju ke sana adalah, misalnya, beberapa gadget seperti jam tangan pintar yang benar-benar melacak kondisimu, detak jantungmu, pernapasanmu, memberikan rekomendasi pribadi, dan mengumpulkan statistik tentang dirimu, mengumpulkan statistik tentang kesehatanmu misalnya. Selain itu, ini juga berkaitan dengan layanan medis yang kamu gunakan. Dan dengan demikian, semakin banyak informasi tentang dirimu yang terkumpul. Misalnya kacamata yang merekam semua yang kamu lihat. Untuk saat ini, data ini akan menjadi volume informasi yang sangat besar, tetapi secara umum, jika melihat ke depannya memang semuanya menuju ke arah itu. Artinya, kamu bahkan tidak perlu lagi merekam apa yang kamu lihat secara langsung, karena kecerdasan buatan akan sepenuhnya memahami apa yang sudah kamu lihat. Semua informasi itu akan secara otomatis disimpan di arsipmu, di salinan digital dirimu sendiri. Sekarang aku memang sedang bercerita sedikit futuristik, tapi kita semua paham kemana arahnya, dan tetap saja tanpa perwujudan fisik, sulit untuk membayangkannya. Artinya seharusnya masih ada koneksi antara dunia fisik dan dunia daring.
yaitu yang bersifat digital. Kami telah membicarakannya, tetapi sekarang kami telah menyadarinya sedikit pada tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, produk-produk yang saat ini sudah kami miliki dan kembangkan, misalnya di GU Alpha, lalu beberapa model LLM buatan kami sendiri, asisten dan agen AI kami sendiri, semuanya juga akan diintegrasikan ke dalam beberapa produk fisik kami. Ini belum merupakan pengumuman resmi, kami masih mempertimbangkan semua opsi-opsi ini, kami mendiskusikannya dengan calon mitra potensial karena mungkin kami tidak akan bisa langsung menangani semuanya sendiri. Nah, mungkin dalam waktu dekat Anda akan melihat beberapa gadget pertama kami dengan merek kami sendiri, dengan perangkat lunak bawaan kami, dengan AI bawaan kami, dengan produk-produk AI kami yang terintegrasi di dalamnya. Tapi itu semua akan menjadi langkah-langkah awal. Ya, secara global, pada akhirnya kita harus menuju ke jaringan terdesentralisasi dari superkomputer-superkomputer yang saya sebutkan tadi, yang akan dimiliki oleh setiap orang. Namun, agar informasi tidak hilang dan agar orang bisa mendapatkan penghasilan dengan membagikan daya komputasi yang tidak terpakai, semua ini harus digabungkan dalam sebuah jaringan terdesentralisasi. Selain itu, ini juga harus terhubung ke pusat data kami. Oleh karena itu, kami merencanakan dalam peta jalan jangka panjang kami untuk membangun pusat data sendiri guna menyimpan informasi. Pusat data dengan daya komputasi, dengan kartu grafis yang digunakan untuk menjalankan kecerdasan buatan. Itu memang ada. Kami ingin berkembang dengan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi kami bergerak secepat yang kami bisa. Dan saya rasa ikut dengan sumber daya yang kami miliki, kami melakukan ini dengan sangat baik. Selain itu, kami juga menciptakan banyak sekali calon mitra potensial. Dan saya sangat yakin bahwa pada tahun ini atau mungkin di tahun depan kita akan mulai melihat ya kasus-kasus nyata yang konkret semacam ini serta keuntungan-keuntungan yang signifikan dari pendekatan ekosistem yang komprehensif ini, di mana banyak sekali bidang-bidang yang berbeda yang telah atau sedang kami luncurkan secara bertahap akan mulai bergabung menjadi produk-produk yang jauh lebih serius dan terintegrasi, dan dari situlah akan tercipta produk-produk dengan level dan kualitas yang benar-benar berbeda dan lebih tinggi. Ya, misalnya kartu bank yang kami luncurkan tahun lalu, sekarang kami memahaminya kembali di tingkat yang berbeda. Ini akan diluncurkan kembali, namun dengan syarat yang lebih baik, lebih stabil, dan sebagainya. Selain itu, jika ini digabungkan dengan produk fintech yang misalnya diluncurkan untuk pasar Afrika, disinilah sebagian besar dari neobank atau bank RWA yang telah kita bicarakan sebelumnya mulai terbentuk. Jika berbicara tentang produk di Pampe, saya tidak tahu seberapa banyak itu sudah dibahas, tapi ini adalah agen AI analitik yang mengumpulkan sangat banyak informasi dari seluruh pasar, baik dari data kami sendiri maupun dari layanan analitik lain yang menyediakan informasi tersebut kepada kami, dan berdasarkan itu dibuatlah beberapa prediksi, serta dipantau pergerakan dari apa yang disebut dompet pintar. Apa saja operasi yang mereka lakukan? Oh, dan di situ terjadi prediksi, maksudnya peramalan terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di pasar atau analisis mendalam terhadap suatu proyek tertentu. Bersamaan dengan ini kami punya produk validator, kami punya smart cloner, mungkin kami belum membicarakannya juga, tapi smart cloner memungkinkan Anda untuk menyalin, misalnya ambil dompet kripto, dan salin portofolio yang sama, token yang sama yang Anda miliki, beli untuk diri Anda sendiri. Ya, dan Anda tidak perlu pergi ke bursa, Anda bisa melakukannya dengan satu tombol. Penyatuan produk-produk ini juga mengarah pada terciptanya produk yang lebih serius. Dan penggabungan semacam ini, ya seperti ya koneksi yang berasal dari berbagai arah yang telah kami luncurkan sebelumnya, dan mungkin bagi banyak orang itu tidak dilihat sebagai suatu jenis sistem yang terstruktur dan komprehensif, ya akan mulai terjadi dalam waktu dekat ini. Dan misalnya, di mana kami dulu punya proyek tokenisasi properti, kami mengambil teknologi tokenisasi properti, menggabungkannya misalnya dengan solusi fintech kami, lalu menggabungkannya juga dengan AVA. Ketika AVA dalam waktu dekat, sekitar 2 bulan lagi, akan memiliki router FAT, dan Anda akan bisa menukar token apapun di jaringan manapun dengan token apapun di jaringan lain ya. Dan karenanya kita dapat mendigitalkan RVA apapun seolah-olah sebuah token, artinya aset apapun pada hakikatnya, dan melakukan pertukaran antara seolah-olah semua blockchain yang ada.
Dan jika kita tambahkan di sini sistem pembayaran kita yang canggih, solusi teknologi finansial yang memungkinkan kita untuk mengonversi, misalnya mata uang kripto digital menjadi mata uang fiat tradisional, menjadi uang seluler, dan mengisi ulang kartu bank dengannya, maka terciptalah sebuah ekosistem yang sangat-sangat serius, ekosistem pembayaran yang komprehensif, ekosistem untuk pergerakan nilai yang efisien. Namun, semua ini adalah jalan yang sangat tidak mudah karena regulasi terus berubah, ada banyak sekali pekerjaan hukum di sini, dan juga banyak pekerjaan teknis. Tapi saya pikir secara keseluruhan ini masih sepenuhnya bisa dilakukan oleh manusia dengan relatif mudah. Kalau manusia benar-benar bisa melakukannya, berarti mungkin kita juga bisa. Mungkin dengan pemikiran yang mendalam dan penuh inspirasi seperti inilah kita memasuki awal musim bisnis yang sibuk dan penuh potensi di penghujung musim panas yang hangat dan cerah. Saya rasa apa yang kita katakan dan lakukan pada saat ini sekarang sungguh berbeda dengan apa yang kita katakan dan lakukan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau bahkan 3 tahun yang lalu. Setiap tahun, tingkat jaringan, kedalaman pemahaman pasar, kedalaman pemahaman terhadap proses secara umum, bagaimana segala sesuatu di dunia ini berjalan, proses geopolitik, semuanya semakin berkembang. Dengan demikian, semuanya menjadi lebih jelas. Persyaratan dan pendekatan dalam menciptakan produk-produk kami juga semakin spesifik. Pada saat yang sama, di beberapa aspek, strategi jangka panjang kami juga berubah atau diperjelas. Namun secara global, saya harus benar-benar menekankan bahwa makna awal yang mendalam, pendekatan yang telah teruji, dan nilai-nilai fundamental yang telah ditetapkan sejak awal mula tidak berubah sama sekali. Semuanya telah diprediksi dengan sangat tepat dan akurat, dan kami terus berkomitmen untuk mengikuti nilai-nilai tersebut dengan teguh. Taktik mungkin berubah di beberapa tempat, ya, tetapi pendekatan strategis tetap tidak berubah. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. To the extent that it is contributing to almost 10%. Terima kasih kepada Alexander. Saya barusan mendengarkan pidatonya bersama Anda dan jelas muncul beberapa wawasan tambahan dan mungkin juga nilai-nilai pemikiran yang ingin saya bagikan. Seperti yang saya katakan, inilah keistimewaan berpartisipasi dalam acara seperti ini dan juga format komunikasi langsung seperti ini bersama Anda hadir di atmosfer seperti ini. Di atmosfer di mana delegasi dari berbagai negara berkumpul, di mana pada suatu saat kita bisa mendekat dan berbicara dengan pejabat tinggi, perwakilan lembaga pemerintah, mendengar pendapat mereka tentang produk kita, mempresentasikan sesuatu, atau menjadwalkan pertemuan. Jadi, apa yang ingin saya tekankan? Salah satu tujuan kunjungan ke Teknoprom adalah untuk berpartisipasi dalam satu diskusi panel tertentu, mungkin lebih tepat disebut diskusi panel daripada diskusi panel formal tentang kedaulatan teknologi dan pertukaran pengalaman antara perusahaan teknologi dan lembaga pemerintah Rusia Afrika. Berada dalam konteks ini, membahas kedaulatan teknologi. Anda tahu bahwa kami memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Afrika. Dan dengan memahami bahwa kami diundang untuk berpartisipasi, berbagi pendapat, mengetahui bahwa delegasi dari 7 atau 8 negara Afrika datang ke Novosibirsk, kami memang memahami hal ini. Kami telah mempresentasikan produk kami untuk Bank Sentral Nigeria. Jadi ada kontak yang terjalin, kami diundang. Ide-ide kedaulatan teknologi yang kami tanamkan dalam produk kami yang telah saya bahas di webinar sebelumnya. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa model LLM besar seperti OpenAI, Grok, Gemini, dan sebagainya, semuanya terpusat di satu wilayah, satu negara yang cukup tidak dapat diprediksi. Dan orientasi produk kami sebagai alternatif produk, solusi, pemikiran, serta interaksi dengan wilayah berkembang, interaksi dengan wilayah BRICS, membuka prospek besar bagi kami. Dan di sini termasuk telah dilakukan pekerjaan besar ke arah ini, negara-negara Afrika. Dan jelas, kemungkinan besar langkah selanjutnya adalah perjalanan kami ke sana. Akan ada aktivitas praktis yang diarahkan pada membangun koneksi, penerapan produk, kehadiran regional, dan sebagainya. Secara umum, pekerjaan besar menanti di musim gugur, dan menyenangkan melihat bahwa pekerjaan itu akan dilakukan dengan dukungan dari negara-negara tersebut. Kami akan datang ke sana bukan sekadar tanpa tujuan, bukan seperti orang asing yang datang begitu saja,
jika boleh dikatakan secara sederhana, melainkan pekerjaan sudah mulai dilakukan agar pada bulan Oktober-November kami bisa terbang ke sana dan menandatangani perjanjian tertentu berpartisipasi dalam program tertentu. Afrika telah mengadopsi konsep pengembangan kecerdasan buatan hingga tahun 2030. Setiap negara juga memiliki konsepnya masing-masing dan jelas kami datang ke sana dengan solusi teknologi yang lengkap di berbagai bidang. Anda bisa melihatnya di DJU Alpha, bisa juga melihatnya di Alpha Teacher, artinya bidang pendidikan sangat penting bagi Afrika, juga bidang medis dan sebagainya. Jadi kami punya sesuatu untuk ditawarkan dan diterapkan. Nanti kami akan berbagi lebih lanjut dalam rangka pencapaian tujuan tahap pertama Bridge Round. Apalagi yang ingin saya sampaikan, hanya tinggal beberapa hari lagi menuju presentasi roadmap, pantau terus berita terbaru. Dalam waktu dekat kami juga akan memperkenalkan personal account baru yang diadaptasi untuk layanan kami berorientasi pada kecerdasan buatan dan memberikan tingkat layanan yang baru. Kami akan memperkenalkan produk-produk baru, mempresentasikan peta teknologi Bridge Round tahap pertama, tahap kedua, dan pencapaiannya. Secara umum banyak kejutan yang sedang dipersiapkan, dan hanya tinggal beberapa hari lagi menuju presentasi ini. Pantau terus berita terbaru, tanggal presentasi, tanggal video ini yang saya tidak ragu untuk mengatakan akan menjadi momen penting bagi perusahaan membuka tahap-tahap baru, mungkin tahap prafinal dari perkembangan seperti yang sudah saya sebutkan, tinggal sedikit lagi menuju exit. Oleh karena itu, saya mengundang Anda semua, ikuti terus berita terbaru. Tanggal dan waktu akan kami umumkan di postingan kami. Terima kasih dan saya akan lanjut bekerja demi kebaikan perusahaan dan semua orang. Semoga sukses. Sampai jumpa.